Tahukah kamu, ada beberapa hewan yang disebut dalam hadits dengan peringatan khusus. Banyak orang memeliharanya tanpa mengetahui hukum dan adab yang benar. Jangan sampai niat baik berubah menjadi dosa karena kurangnya ilmu. Banyak orang menganggap memelihara semua hewan itu boleh. Namun ternyata ada hewan tertentu yang mendapat peringatan keras dalam ajaran Islam. Apa alasannya? Simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muslim, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur bagaimana seorang muslim memperlakukan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Bahkan urusan memelihara hewan pun mendapatkan perhatian khusus dalam syariat Islam. Sayangnya, masih banyak orang yang hanya mengikuti kebiasaan atau tren tanpa memahami aturan agama. Ada yang memelihara hewan karena dianggap menguntungkan, ada yang karena hobi, ada pula yang sekadar mengikuti orang lain. Padahal setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup. Beliau bahkan mengabarkan bahwa seorang wanita masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Sebaliknya, ada seseorang yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dari kisah tersebut, kita dapat memahami bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan hewan. Hewan bukanlah benda mati yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka adalah makhluk Allah yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Namun perlu dipahami, ketika muncul pembahasan tentang hewan yang dilarang dipelihara, bukan berarti Islam membenci hewan tersebut. Banyak orang salah paham mengenai hal ini. Yang menjadi perhatian adalah adanya aturan syariat tertentu, dampak terhadap ibadah, kebersihan, keamanan, atau mudarat yang mungkin timbul dari pemeliharaan hewan tersebut. Karena itu, seorang muslim tidak boleh hanya berpegang pada informasi yang beredar di media sosial tanpa memeriksa dalil dan penjelasan para ulama. Tidak sedikit judul-judul yang dibuat sangat sensasional sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam Islam, hukum memelihara hewan bisa berbeda-beda tergantung jenis hewannya, tujuan pemeliharaannya, serta cara memperlakukannya. Ada yang diperbolehkan, ada yang dianjurkan dalam kondisi tertentu, dan ada pula yang diberi batasan-batasan khusus. Maka sebelum memutuskan untuk memelihara seekor hewan, seorang muslim hendaknya bertanya terlebih dahulu. Apakah hewan tersebut boleh dipelihara menurut syariat? Apakah saya mampu memenuhi hak-haknya? Apakah keberadaannya membawa manfaat atau justru mendatangkan mudarat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat mengurangi pahala, bahkan menjadi sebab datangnya dosa. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu hewan yang sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Benarkah semuanya dilarang? Ataukah ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipahami? Jangan sampai melewatkan bagian selanjutnya. Karena banyak fakta yang sering disalahpahami dan ternyata berbeda dengan apa yang selama ini beredar di masyarakat. Menuntut ilmu sebelum beramal adalah jalan keselamatan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu bertahun-tahun, tetapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Setelah memahami bahwa Islam mengatur hubungan manusia dengan seluruh makhluk hidup, kini kita masuk pada pembahasan yang lebih mendalam. Mengapa ada hewan tertentu yang sering disebut dalam berbagai kajian sebagai hewan yang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dipelihara? Sahabat Muslim, penting untuk diketahui bahwa setiap hukum dalam Islam pasti memiliki hikmah. Allah tidak pernah menetapkan suatu aturan tanpa alasan yang membawa kebaikan bagi manusia. Kadang hikmahnya langsung terlihat, kadang baru dipahami setelah bertahun-tahun kemudian. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang hanya melihat manfaat duniawi dari seekor hewan. Jika hewan itu menghasilkan uang, dianggap baik. Jika hewan itu lucu, dianggap layak dipelihara. Jika sedang populer, banyak orang berlomba-lomba memilikinya. Padahal, seorang muslim seharusnya memiliki pertimbangan yang lebih luas. Bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga dampaknya terhadap agama, kebersihan, keselamatan, dan kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang mukmin harus selalu memperhatikan halal dan haram dalam setiap urusannya, bahkan perkara yang terlihat kecil sekalipun tidak boleh diremehkan. Di zaman sekarang, tren memelihara hewan semakin berkembang pesat. Ada yang rela mengeluarkan jutaan, bahkan puluhan juta rupiah demi mendapatkan hewan yang dianggap langka atau unik. Waktu, tenaga, dan biaya yang besar dicurahkan untuk merawatnya. Tidak ada yang salah dengan menyukai hewan.
Islam justru mendorong umatnya untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Namun kasih sayang harus dibarengi dengan ilmu. Tanpa ilmu, seseorang bisa terjebak dalam perbuatan yang tidak diridai Allah. Sebagian orang bahkan menjadikan hewan sebagai simbol kebanggaan. Mereka merasa lebih tinggi karena memiliki koleksi tertentu. Akibatnya muncul sifat pamer, sombong, dan berlebihan yang justru merusak hati. Lebih berbahaya lagi jika kecintaan kepada hewan membuat seseorang lalai dari kewajiban kepada Allah. Waktu sholat diabaikan, majelis ilmu ditinggalkan, bahkan sebagian orang rela menghabiskan banyak biaya untuk hewan sementara kebutuhan keluarga terbengkalai. Inilah sebabnya Islam selalu mengajarkan keseimbangan. Segala sesuatu harus ditempatkan pada posisi yang benar. Hewan boleh disayangi, tetapi jangan sampai kecintaan kepada hewan mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa ketika ada larangan atau peringatan terkait hewan tertentu, tujuannya bukan untuk menyulitkan manusia, justru sebaliknya, agar manusia terhindar dari mudarat yang mungkin tidak disadari. Ada hewan yang terkait dengan masalah najis, ada yang dapat mengganggu ibadah, ada yang berpotensi membahayakan manusia, dan ada pula yang pemeliharaannya tidak sesuai dengan tujuan yang dibenarkan syariat. Maka sebelum mengikuti tren atau kebiasaan masyarakat, seorang muslim hendaknya mencari ilmu terlebih dahulu. Kini kita mulai membahas salah satu hewan yang paling sering menjadi perbincangan di kalangan umat Islam. Hewan ini banyak dipelihara di berbagai tempat, baik untuk menjaga rumah, berburu, maupun sekadar sebagai hewan kesayangan. Dalam beberapa hadits syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus terkait pemeliharaan hewan ini. Bahkan terdapat peringatan yang membuat banyak orang bertanya-tanya dan berusaha memahami hikmah di baliknya. Para ulama menjelaskan bahwa Islam tidak melarang sesuatu tanpa alasan. Semua aturan yang ditetapkan memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Karena itu, ketika kita membaca atau mendengar sebuah larangan, yang harus dilakukan bukan menolak, tetapi berusaha memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa syariat membedakan antara memelihara hewan untuk kebutuhan yang dibenarkan dan memelihara hanya untuk kesenangan semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa memelihara hewan tertentu untuk menjaga kebun, menjaga ternak, atau kebutuhan yang mendatangkan manfaat diperbolehkan. Namun jika dipelihara tanpa tujuan yang dibenarkan syariat, maka terdapat peringatan yang sangat serius. Mengapa demikian? Karena Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas seorang muslim harus memiliki manfaat yang jelas. Waktu, tenaga, dan harta yang Allah titipkan hendaknya digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ketika seseorang terlalu sibuk mengurus sesuatu yang tidak bermanfaat, seringkali tanpa disadari ia mulai melalaikan kewajiban yang lebih penting. Sedikit demi sedikit waktu ibadah berkurang, fokus terhadap keluarga menurun, dan perhatian terhadap urusan akhirat mulai melemah. Inilah salah satu pelajaran besar yang dapat kita ambil. Islam tidak hanya melihat bentuk perbuatannya, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan seorang hamba. Selain itu, para ulama juga menjelaskan bahwa kebersihan merupakan bagian penting dalam agama. Seorang muslim diperintahkan menjaga kesucian diri, pakaian, dan tempat ibadahnya. Oleh karena itu, setiap perkara yang berpotensi mengganggu kebersihan mendapatkan perhatian khusus dalam syariat. Hal lain yang sering terlupakan adalah tanggung jawab terhadap hewan itu sendiri. Banyak orang ingin memiliki hewan karena terlihat menarik, tetapi tidak siap memenuhi hak-haknya. Akibatnya hewan tersebut terlantar, kurang makan, kurang perawatan, bahkan mengalami penderitaan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup yang berada dalam tanggung jawab kita akan menjadi perkara yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu, sebelum memutuskan memelihara hewan apapun, seorang muslim harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah saya memahami hukumnya? Apakah saya mampu merawatnya dengan baik? Apakah keberadaannya mendatangkan manfaat atau justru menjadi sebab kelalaian? Sahabat Muslim, semakin kita mempelajari ajaran Islam, semakin kita menyadari bahwa agama ini tidak hanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tetapi juga mengajarkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kebijaksanaan itu adalah memahami bahwa tidak semua yang terlihat menarik atau menguntungkan layak untuk dipelihara. Ada kalanya sesuatu tampak baik di mata manusia, tetapi ternyata membawa dampak yang kurang baik jika ditinjau dari sisi agama. Di zaman sekarang, banyak orang memelihara hewan karena mengikuti tren.
Ketika melihat orang lain memiliki hewan tertentu, mereka ikut ingin memilikinya. Ketika media sosial ramai membahas hewan tertentu, banyak yang langsung tertarik tanpa mencari tahu terlebih dahulu bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut. Padahal seorang Muslim tidak seharusnya menjadikan tren sebagai ukuran kebenaran. Ukuran yang benar adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta penjelasan para ulama yang terpercaya. Seringkali seseorang membeli hewan dengan harga yang sangat mahal. Awalnya hanya sekadar hobi, namun lama-kelamaan muncul rasa bangga yang berlebihan. Ia mulai merasa lebih hebat daripada orang lain karena memiliki sesuatu yang dianggap langka atau istimewa. Disinilah letak bahayanya. Ketika hati mulai dipenuhi kesombongan, maka keberkahan perlahan akan berkurang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu, apapun yang kita miliki, termasuk hewan peliharaan, hendaknya menjadi sarana untuk bersyukur, bukan sarana untuk meninggikan diri di hadapan manusia. Selain masalah kesombongan, ada pula persoalan lain yang sering terjadi, yaitu berlebihan dalam menghabiskan harta. Tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan biaya besar untuk hewan peliharaan, sementara kebutuhan yang lebih penting justru terabaikan. Ada yang menghabiskan banyak uang untuk perlengkapan hewan, tetapi enggan bersedekah. Ada yang rajin merawat hewan, tetapi lalai membantu orang tua atau keluarganya sendiri. Islam mengajarkan keseimbangan. Harta yang Allah titipkan harus digunakan secara bijaksana. Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya hanya pelengkap kehidupan justru menjadi pusat perhatian dan menggeser prioritas yang lebih utama. Lebih dari itu, seorang Muslim harus memahami bahwa setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Harta ditanya dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Waktu ditanya untuk apa dihabiskan. Bahkan amanah terhadap makhluk hidup pun akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, sebelum memelihara hewan apapun, niat harus diluruskan. Jika memang ada manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syariat, maka lakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun jika hanya mengikuti hawa nafsu, gengsi, atau tren semata, maka sudah seharusnya kita berhati-hati. Sahabat Muslim, ilmu adalah cahaya yang akan membimbing seseorang dalam mengambil keputusan. Sahabat Muslim, setelah mengikuti pembahasan dari awal hingga akhir, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Banyak judul di media sosial yang berbunyi, 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam, namun kita harus berhati-hati dalam menerima informasi seperti itu. Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu dan dalil. Karena itu, setiap klaim tentang halal, haram, boleh, atau tidak boleh harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran, hadits syahih, dan penjelasan para ulama. Pada kenyataannya, tidak ada daftar baku dalam Islam yang menyebutkan 6 hewan yang haram dipelihara sebagaimana yang sering beredar di berbagai video atau media sosial. Yang ada adalah beberapa hewan yang memiliki hukum dan ketentuan khusus. Sebagai contoh, anjing sering disebut sebagai hewan yang tidak boleh dipelihara sembarangan. Namun para ulama menjelaskan bahwa memelihara anjing untuk kebutuhan tertentu seperti menjaga ternak, berburu, atau menjaga kebun memiliki keringanan berdasarkan hadits-hadits syahih. Artinya, persoalannya bukan semata-mata pada hewannya, tetapi pada tujuan dan cara pemeliharaannya. Begitu pula dengan hewan-hewan lain yang sering disebut dalam berbagai konten. Sebagian besar tidak ada dalil syahih yang secara tegas mengharamkan pemeliharaannya. Yang ada adalah aturan tentang kebersihan, keselamatan, kemaslahatan, dan larangan menyiksa hewan. Karena itu, jika ada yang mengatakan, siapa saja yang memelihara hewan tertentu pasti berdosa, maka pernyataan seperti itu perlu diperiksa kembali dalilnya. Islam tidak mengajarkan kita untuk mudah mengharamkan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengingatkan agar umatnya berhati-hati dalam berbicara atas nama agama. Pelajaran terbesar dari pembahasan ini bukanlah sekadar mengetahui nama-nama hewan tertentu, melainkan memahami prinsip yang diajarkan Islam. Hewan harus diperlakukan dengan kasih sayang. Hewan tidak boleh disiksa atau ditelantarkan. Pemeliharaan hewan tidak boleh membuat seseorang lalai dari ibadah. Kebersihan dan kesucian harus tetap dijaga. Segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan ilmu, bukan sekadar mengikuti tren atau informasi viral. Sahabat Muslim, jangan mudah percaya pada judul yang sensasional sebelum memeriksa sumbernya. Terkadang sebuah judul dibuat untuk menarik perhatian, tetapi isi dan dalilnya belum tentu sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Mari kita jadikan setiap informasi sebagai sarana untuk menambah ilmu, bukan sekadar menambah rasa penasaran, sebab ilmu yang benar akan menuntun kita kepada amal yang benar, dan amal yang benar akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam? Tidak ada dalil syahih yang menetapkan daftar khusus 6 hewan yang haram dipelihara sebagaimana yang sering beredar di media sosial. Yang benar adalah, ada hewan yang boleh dipelihara. Ada hewan yang boleh dipelihara dengan syarat tertentu. Ada aturan khusus terkait kebersihan dan tujuan pemeliharaannya. Semua hewan wajib diperlakukan dengan baik dan tidak boleh disiksa. Maka sebelum menyebarkan atau mempercayai suatu informasi agama, pastikan terlebih dahulu sumber dan dalilnya agar tidak terjatuh pada kesalahan dalam memahami syariat. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan kemampuan untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin.